untuk memilih 30 anggota DPR Kota Lubuk Linggau, ya, berapa uang yang kita habiskan? Gaji ad hoc yang dinaikkan. Iya. Kalau kelelahan tadi kan. Apakah memang ada rencana penambahan kursi DPR ataukah ada pemecahan atau penambahan dapil? Untuk membuat setiap dapil itu proporsional jumlah. Ini bisa jadi 88 nanti ya kalau. Atau 78. Iya Mas Bro, sudah buko kan? Alhamdulillah sudah. Lanak sahur pulau. Karena kalau kami sudah buko tadi. Udah. Bukonya di Wi Hotel. Wah. Karena di Wi Hotel tuh ada paket 50.000 sudah bisa buka bareng. Itu Ya. Jadi kalau untuk pertemuan bisa ya? bisa. Jadi kalau mau buka bareng silakan di Wi Hotel. Ya, itu tempatnya nyaman, aman, asik. Recommended ya. 50.000 itu bisa buka bareng di situ. Lihin Kohir kemarin sudah? Bisa milih Pak? Bisa, Lihin Kohir sudah kemarin walaupun tidak ada jam. Ya, balik ke pokok permasalahan ya, pertanyaan. Nah, ini kan di masyarakat Mas Bro ya. Sudah banyak isu di masyarakat bahwa yang pertama untuk 2024 DPR kota ini akan nambah kursi. Dari 30 itu bahkan bertambah. Ya, enggak tahu nambahnya berapa ya. Kemudian juga di 2024 informasinya itu akan ada pemecahan dapil baru, khususnya di wilayah Timur 1 dan Timur 2 itu akan menjadi dapil masing-masing. Nah, kalau dari KPU sendiri seperti apa? Apakah memang ada rencana penambahan kursi DPR ataukah ada pemecahan atau penambahan dapil? Mungkin bisa disampaikan. Jadi emang sempat ada diskusi yang sesama kita komisioner ya terkait ini penataan dapil pada saat, tapi bukan untuk menambah jumlah kursi. Bukan menambah jumlah kursi ya? Karena kalau untuk nambah kursi kan kita belum memenuhi untuk syaratnya untuk memenuhi 35. 300.000. 300.000 itu? 300.000 jumlah penduduk, maka jumlah kursi 35. 35. Oh, jadi memang di DPR tuh penambahannya tidak pernah 1 ya? Ya. Langsung 5. Langsung 5. Makanya dari pembahasan kami itu kan kalau dilihat dari jumlah penduduk kan itu tidak mungkin untuk nambah kursi. Karena jumlah penduduk kita sekarang 270-an. 270-an ya. Banyak kan untuk. Siapa tahu 2024 nambah 30.000. Kalau seandainya itu terjadi, kami sebagai KPU pelaksana undang-undang akan melaksanakan itu. Jadi ini kan ada tahapannya nanti, tahapan untuk penataan dapil. Jadi diskusi kami di KPU ini bahwasanya untuk melakukan penataan ya. Karena ada jumlah kursi yang tidak proporsional. Contoh di Timur kan itu 9 kursi. Iya, Timur 9 kursi. Sedangkan di Selatan 6 kursi. Nah, diskusi kami itu kan bagaimana itu supaya proporsional. Artinya ada kemungkinan kursi di Timur ini akan digeser ke selatan. Ya, diskusinya itu, tapi kan ini kan butuh kajian publik lagi, kajian aturan juga kita harus lihat juga karena banyak aspek yang untuk melakukan penataan itu, pertama aspek budaya antara dapil ini kan ada ketemu budaya, terus geografis, wilayah dan juga luas wilayah ya. Serta ini juga kata perkantoran, akses akses. Juga. Jadi jumlah penduduk juga dihitung. Jadi kalaupun nanti ini kan diskusi saja kan, bukan suatu bakal yang didorong bukan. Misalkan kita ambil Timur 2 dengan Selatan 1. Oh, mungkin itu bisa kan jadi satu dapil. Dari segi budayanya kan, mesat seni, daerah mesat seni harusnya masih ada banyak hubungan keluargaan di daerah Joko, daerah Kati ya, daerah Kati. Sudah berkaitan kan. Artinya ada di internal KPU itu sudah ada pembicaraan bahwa ada kemungkinan dapil ini tidak lagi per wilayahnya. Kalau sekarang kan per wilayah kan? Ya, utara 1, utara 2, barat 1, barat 2. Memang ada aturan itu, bahwasanya kami belum tidak disahkan ya terkait jumlah kursi itu minimal 8. Minimal. Maksimal 8. Oh, maksimal 8. Tapi undang-undang itu belum keluar. Sekarang masih 10. Oh, sekarang masih berlaku yang 10. Undang nomor 7 kemarin maksimal ya. Bahasanya itu untuk proporsional tadi itu 8 maksimal. Tapi karena undang-undang itu sudah direvisi, artinya masih tetap mengacu pada aturan lama. Tapi nanti kan ada tahapan untuk penataan dapil.
ini coba kita diskusikan juga nanti dengan kita minta saran dari baik dari masyarakat atau peserta politik kan, partai politik khususnya pemerintah juga kan terkait penataan ini. Karena dari akses jalan lingkar selatan ini kan berhubungan antara selatan 1 dengan timur 2. Iya betul. Timur 1 dengan selatan 2 itu berdekatan kalau ingin dengan Marga Mulia itu berdekatan. Nah kan itu bisa menjadi alasan kita untuk blokir wilayah. Nah kalau mekanismenya sendiri, mekanisme untuk yang pertama untuk menambah kursi misalkan. Oke lah, untuk menambah kursi kita bisa dikatakan tidak mungkin ya, karena penduduk kita kurang dari 300.000. Mekanisme untuk penataan, mungkin perubahan tadi dari biasanya timur 1 dan timur 2 satu dapil, mungkin akan jadi timur 1 dengan selatan 2 yang berdekatan atau timur 2 dengan selatan 1. Itu mekanisme yang sebenarnya seperti apa? Jadi mekanismenya nanti ada tahapan untuk dan dapil. Jadi kita lihat dari aspek yang saya sampaikan tadi kan, ya terus juga budaya, terus konektivitas, kantor-kantor, jumlah penduduk juga dihitung. Nah nanti tapi kita uji dulu. Ujinya ini seperti apa ujinya? Kita diskusi mungkin dengan partai politik nantinya kan kita sosialisasikan dulu apakah ini memungkinkan atau tidak. Tapi kami juga akan berkaji regulasi itu dilakukan itu sendiri kan. Dengan sebatas diskusi oh ini enggak profesional, yang lain 8, 7 ini 9 kan. Selatan malah 6. Nah, malah 6. Jadi coba itu lihat aturan dulu. Kami kan belum diskusi juga dengan atasan kan, maksudnya provinsi maupun KPRI tentang untuk penataan ini kan. Penataan dapil ya. Untuk ditata atau mungkin tidak kan. Tapi kan ada kemungkinan untuk 2024 itu perubahan dapil berarti ya. Iya. Karena kalau kita lihat kan termasuk kasus pemilu kan profesional kan. Jadi kita coba untuk membuat setiap dapil itu profesional jumlah. Mungkin bisa jadi 88 nanti atau atau 78. Mungkin yang sesuai dengan jumlah penduduk yang lebih besar itu 8 atau yang satunya 7 mungkin gitu. Jadi kemungkinan tuh di 2024 tuh kalau saya perhatikan dari tadi berarti ada 2 kemungkinan sebenarnya. Yang pertama itu adalah penataan dapil, ya kan. Kemudian juga pergeseran ya namanya istilahnya, pergeseran kursi ya. Pergeseran kursi dari timur yang awalnya 9 mungkin bisa digeser 1 ke selatan. Oke. Jadi dasarnya seperti ini. Nambah kata Andri, salah satu wacana yang kita bicarakan yang kedua kita juga membicarakan di antara kita untuk di Linggau kemungkinan bisa terjadi pergeseran jumlah kursi. Kenapa terjadi pergeseran jumlah kursi? Dengan banyaknya pertumbuhan perumahan di daerah utara, di selatan, artinya bertambah jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kita akan menganalisa lagi itu. Mungkinkah bergeser jumlah kursi itu? Misalnya di selatan bisa jadi 7 atau di utara bisa jadi 8, di timur 8, di barat bisa 7. Ya, kita akan kaji lagi. Setelah kita dapat data dari Disdukcapil, kita tahu jumlah penduduk pemetaan jumlahnya itu, ya. Artinya, ya kan kita sudah tahu sekarang di utara ini kan banyak perumahan yang tumbuh. Ya, Banyak perumahan yang tumbuh di utara, selatan banyak. Nah, itu bertambah jumlah penduduk dan akan kita kaji bersama-sama. Pemerintah daerah, KPU, partai politik akan kita undang, kita diskusikan. Setelah kita diskusikan, kita punya kesepakatan yang sama, itu akan kita bawa ke provinsi, Pak Andre. Bawa provinsi, dari provinsi, kalau setuju provinsi baru akan disahkan ke KPU RI. Ya, ada tahapannya untuk melakukan itu. Nah, kira-kira kalau dari partai politik ya, karena di sini kan yang berkepentingan partai politik ya. Partai politik ini lebih dominan biasanya hal-hal yang seperti itu yang bergeser-geser berubah-ubah ini sebenarnya lebih dominan setuju
Atau malah lebih dominan tidak setuju? Ya, artinya ini menyangkut kepentingan masing-masing. Iya. Ada yang yes, ada yang no. No, ya. Pada saat kepentingan dia terganggu, dia akan No, bilang no. ya. Seperti caleg timur bagian timur, dia akan no. 4, dia akan no. Karena kalau kekurangan 4 dia kan Iya. satu. Kalau di selatan dia akan Yes. Tapi balik-balik. Bagaimana KPU meyakinkan berarti? Pada intinya KPU tetap berjalan sesuai aturan. Jadi kami nengok aturan dulu, yang kedua kami nengok di kajian-kajian kajian nanti kan diskusi tadi kan. Kalau memang itu memang tidak mungkin, tidak kita teruskan. Iya. Kalau memang itu sudah ada dalam undang-undang aturan, ya apa sana kita jalankan. Gitu. Tapi itu sebatas wacana kami. Karena kemarin kalau pun revisi undang-undang kemarin, memang harus ada maksimal 8 kemarin itu. Jadi itu kan di langkah kalau itu memang direvisi. Tapi undang-undang itu kan gagal direvisi. Jadi. Oh, udah jadi direvisi. Kita tunggu lagi petunjuk teknis pada saat tahapan lagi. Oke, terakhir nih. Untuk memilih 30 anggota DPR Kota Lubuk Linggau, ya. Berapa uang yang kita habiskan? Ini kalau pileg bukan kita yang berhak mengajukan. Mengajukan bahwa kita mengusulkan dana sekian. Bukan ya? Iya. Kita murni APBN. Dapat kucuran dari pusat. Dari pusat. Nah, jadi kucuran dari pusat itu intinya seluruh daerah itu sama. Misalnya gaji PPK tetap sekian, seluruhnya sama. Sama. Kemudian sosialisasi seluruhnya sama. Tinggal yang membedakan jumlah penduduk, jumlah DPT sama luas wilayah. Oke. Karena kalau luas wilayah untuk wilayah yang perlu pakai ketek, perlu pakai perahu, mungkin untuk transportnya dia akan lebih besar, ya kan? Dibanding ke kita. Kalau kita kan transportnya mau ngomong gampang kalau. 5 menit nyampe, setengah jam nyampe. Ya. Yang kedua, dengan banyaknya jumlah mata pilih, artinya banyak kecamatan, artinya banyaknya PPK. Kalau kita kan cuma 8 kecamatan dikali 5 40 PPK. Kalau yang murah 14 dikali itu juga perbedaan dana. Sebenarnya itu baik. Kalau secara global di 2019 itu anggaran untuk pileg di 2019 itu berapa? Secara global, Pak? Yang dikucurkan dari pusat untuk daerah. Sekarang kita untuk 2024 kan belum tahu kan? 2019 itu pertama kita ini KPU bukan KPA loh, bukan kuasa pengguna anggaran. Jadi kita ketua memang ada bisa tahu, tapi kita kemarin kan di pertengah jalan. Oh, masuk tengah jalan. Iya, udah sampai setengah pulau, hampir pencoblosan. Oh, pencoblosan bulan 4, kita masuk bulan 1. Iya. Jadi kan kita tidak bisa tahu secara detail, Bang. Jadi nambang itu benar juga tuh tadi ya. Mungkin ya sebelum tahapan itu sudah berjalan kan? Iya, berjalan. Anggarannya yang belakang kita tidak tahu. Jadi terakhir ini berapa kan? Oh, jadi karena dia tiap tahun itu kan berbeda. Iya. Kita tidak bisa nyimak tahun berikutnya. Berapa? Karena kan 20 bulan artinya 2 tahun nih. Tapi kalau secara se-Indonesia Raya sama hampir 75 triliun ya yang disiapkan ya? Untuk sekarang? Untuk sekarang, untuk 2024? 2024 76 triliun. 76. Itu kalau disahkan 2019 berapa tuh? 26 nggak salah. 26 T cuman. Iya, ini 75. Ya, 76. Pembekaan itu kan mana baca dan juga penyimak itu pada saat EDP itu. Pembekaan wilayah. Pertama gaji ad hoc-nya dinaikkan. Iya. Karena kelelahan tadi kan. Yang kedua kan infrastruktur. Karena KPU ini kan banyak yang nyewa gedung. Iya. Termasuk mobiler. Mobil, hati kan gitu. Yang ini kan APD. Karena kita ini kan pemilu nih kayak banyak raso pandemi ya kan, di baso itu raso resesi kan. Pandemi ini kan menyiapkan APD itu yang buat. Yang lebih membengkaknya undangan itu anggaran itu kan dari bangun gedung dengan gaji ad hoc. Gaji ad hoc. Itu yang pertama. Iya. Yang tadi cuman
1,8 ya. Sekarang dua lebih gitu. Sekarang 2 lebih. 2 lebih ya Untuk PPK. untuk PPK ya. Oke. Ada wacana malah sesuai dengan UMR masing-masing. Nah, itu tapi yang ada UMR, tapi tidak disetujui. Awalnya berapa 8,6 ya? Iya. Berarti sekarang kalau nanti perekrutan ad hoc ya PPK berarti ya. Sebenarnya KPPS ya. KPPS kita kan kemarin cuma 900. 500. 500 dikali ke berapa ribu, berapa ratus juta KPPS lu. Naik jadi 900 untuk 2024. Iya, Hampir 2 kali lipat ya. hampir 2 kali. Apalagi tambah pemekaran daerah kan? Iya. Tambah juga Nah itu yang membuat bengkak. Ya, artinya honor. artinya ada untuk mulai dari KPPS sampai ke PPK. Berarti untuk 2024 tuh ada kenaikan honor. Ya. Oke. Baguslah itu berarti. Iya. Supaya menghindari godaan. Pemutaran duitnya banyak di daerah, masyarakatnya semakin maju. Penyelenggaranya tidak tergoda. Karena duitnya Amin. banyak. Amin. Oke, terima kasih Mas Bro. Yo. Top Andri, Mas Bro Terima Andri kasih juga, ya. Bang. Semoga sukses untuk Sama-sama. tahapan pemilu 2024. Amin. Oke.